Halo, apa kabar kalian? Share lah ya, kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film Black Rose dari Vietnam yang dirilis tahun 2023. Film ini akan menceritakan tentang pasangan muda kaya raya yang baru aja menikah, Wak. Setelah beberapa waktu mereka menikah, akhirnya mereka memiliki satu orang anak, dan mereka pun membutuhkan seorang babysitter untuk membantu merawat bayi mereka. Namun babysitter yang mereka rekrut adalah gadis cantik yang masih muda dan juga sangat seksoy, Wak. Widih. Dan hal itulah yang menjadi awal kehancuran rumah tangga mereka. Karena ternyata si suami malah tergoda dengan kemolekan dari babysitter baru mereka itu, Wak. Lantas bagaimanakah cerita lengkapnya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Cerita dimulai memperlihatkan seorang gadis muda melamar menjadi babysitter. Kita sebut saja wanita ini bernama Mei Mei. Di sini Mei Mei mencoba melamar untuk menjadi babysitter pasangan muda yang kaya raya itu. Mereka adalah Hana dan John, memiliki anak yang masih kecil, dan Hana membutuhkan seorang babysitter untuk membantunya mengurus bayinya itu. Nah, Mei Mei ini pun melamar dan memperkenalkan dirinya dan profilnya. Awalnya Hana agak heran kok Mei Mei seorang sarjana pendidikan melamar menjadi babysitter. Tapi di sini Mei Mei mengatakan kalau di zaman sekarang sulit untuk mencari kerja. Apalagi dia masih baru lulus dan gak punya pengalaman sama sekali. Di sini Hana agak khawatir sebenarnya untuk menerima si Mei Mei ini menjadi babysitternya. Ya apalagi dia masih muda kan, juga cantik. Takutnya bisa jadi suaminya nanti tergoda dengan si Mei Mei ini. Tapi Hana memang tertarik juga dengan si Mei Mei ini karena terlihat si Mei Mei ini orang yang pintar dan juga rajin. Hana pun gak mau melewatkan kesempatan ini. Akhirnya Hana menerima Mei Mei menjadi babysitternya, Wak. Singkat cerita, Mei Mei pun dibawa ke rumah dan diberitahukanlah apa-apa aja yang harus dia lakukan. Mei Mei diberitahukan untuk memberi susu dan makan anaknya tepat waktu, lalu membersihkan baju-baju anaknya. Pokoknya semua SOP dalam menjaga anak bayi lah. Mei Mei juga diizinkan untuk tinggal di kamar yang telah disediakan yang ada di rumah itu. Setelah memberitahukan apa-apa aja yang harus dia lakukan, akhirnya Mei Mei pun mulai bekerja di sana. Singkat cerita, Mei Mei kembali ke kosannya. Jadi Mei Mei ini adalah seorang yatim piatu dan dia hanya tinggal sendiri di kosan yang sangat kecil. Bahkan dia masih menunggak uang kosnya, makanya sampai sekarang Mei Mei selalu bersembunyi jika ibu kosnya datang menagih uang kos ke kamarnya. Di sisi lain diperlihatkan John, suaminya si Hana tadi. Di sini dia datang menghadiri peresmian pembangunan perumahan yang mewah yang diberi nama Sailing City. Perumahan ini akan dibuat oleh perusahaan milik ayahnya si John. Nah, John dan kakak perempuannya ini yang kita sebut aja namanya Martha. Mereka berdua sudah bekerja lama di perusahaan TP Land Group, yaitu milik ayahnya mereka ini. Namun hubungan keduanya tidak begitu baik karena persaingan mereka untuk mengejar kursi nomor 1 di perusahaan tersebut, yaitu untuk menggantikan ayah mereka menjadi direktur utama. Setelah acara tadi, mereka pun melakukan meeting, dan di situ ayahnya mereka mengatakan bagi siapa dari mereka berdua yang bisa membuat planning terbaik dalam proyek Sailing City nanti, akan berhak untuk menggantikan ayahnya menjadi direktur utama. Lantas hal itu jelas membuat jiwa kompetisi antara kakak beradik ini semakin panas, karena keduanya memang ingin menjadi direktur utama di perusahaan tersebut. Tapi setelah pertemuan itu, ibu mereka menemui Martha dan berbicara empat mata dengannya. Ibunya mengatakan ke Martha lebih baik dia mengalah aja dan membiarkan adiknya itu untuk menjadi direktur utama. Karena kan dia perempuan, lebih baik dia fokus cari jodoh dan nikah aja. Ya jelas si Martha nggak mau dong mengalah gitu aja, karena dia juga mau menjadi direktur utama, Wak. Nah di sini kita bisa lihat ibu mereka lebih pro ke si John ya. Mungkin karena John anak laki-lakinya, makanya dia lebih pengen si John yang menjadi penerus ayahnya. Oke lanjut, setelah pertemuan tadi, si John pun pulang ke rumah dan dia mulai berpikir keras bagaimana dia bisa mengalahkan kakaknya yang sangat pintar itu. Apalagi si kakaknya punya partner kerja yang sangat ahli di bidangnya yang bernama Boy, yang merupakan sahabat si John juga. Hal itulah yang membuat John benar-benar kesulitan kali ini. Setelah John berenang santai, dia secara tidak sengaja melihat Mei Mei yang sedang merokok di halaman rumah mereka. Lalu di sini John mengingatkan Mei Mei kalau dia mau merokok jangan sampai ketahuan istrinya, karena istrinya nggak ingin ada asap rokok di rumah, apalagi ada anak bayi. Setelah dari situ, keluarga besar John pun datang ke rumah dan makan siang bersama. Di situ terlihat kalau ibunya si John ini agak sensitif dengan istrinya si John, Wak. Entah karena apa tapi suka kali nyindir-nyindir si Hana. Tapi Hana di sini masih bersikap tenang dan tidak begitu menghiraukan. Tak lama kemudian ayah mereka bertanya bagaimana persiapan mereka untuk proyek ini. Di sini Martha menyuruh Boy untuk menerangkan. Ternyata mereka berdua sudah menyiapkan beberapa konsep yang menarik untuk perumahan mereka nanti. Sementara si John belum menyiapkan apa-apa. Untungnya saat dia ditanya, Mei Mei datang membawa anak mereka dan perhatian kedua orang tuanya tertuju pada anak itu. Oke lanjut, di malam harinya ternyata Boy masih ada di rumah si John. Emang Boy sering main ke rumah si John ya, karena memang mereka udah lama berteman.
Lalu di sini kita bisa lihat si boy ini kayaknya suka sama Mei, babysitter mereka yang baru itu. Dia berusaha mendekati si Mei dan memberikan nomor HP-nya. Tapi respon Mei di sini masih cuek ya dan berusaha tetap fokus dalam bekerja. Di situ John hanya tertawa saat melihat tingkah laku temannya itu dan mengatakan sepertinya boy harus berusaha lebih keras karena memang kayaknya Mei itu bukan wanita yang mudah didapatkan, Wak. Oke lanjut, setelah si boy pulang, John pun langsung ingin mengerayangi istrinya. Namun Hana ingin mandi dulu ya, Wak, di sini. Kemudian mood si John tiba-tiba berubah ketika Hana mengatakan kalau mereka tadi siang terselamatkan karena Mei datang membawa bayi mereka, Wak. Kalau enggak pasti si John bingung menjawab apa tadi waktu ditanya ayahnya. Nah di sini John agak sensitif karena merasa istrinya kayak nggak percaya dengan kemampuan dirinya. Karena udah nggak mood, akhirnya John pun keluar dan menenangkan dirinya. Di situ saat John berjalan di pinggir kolam dan ingin sebat dulu, perhatiannya terfokus pada jendela kamar si Mei yang terbuka. Dia mencoba mengintip tipis-tipis. Tiba-tiba si Mei memanggilnya. Ya udah tuh, si John pun mengajak dia duduk dan mengobrol sebentar. Di situ mereka berdua mengobrol santai dan terlihat mereka berdua mulai akrab ya di sini. Setelah mereka mengobrol di situ, si John mulai kepikiran dengan si Mei tadi. Sambil mandi, si John mulai membayangkan Mei dengan body seksoinya itu. Karena hasratnya udah mulai naik, jadi John pun langsung melampiaskan dengan istrinya di kamar mandi, Wak. Keesokan paginya, John mulai terbayang-bayang terus dengan si Mei. Setelah dia bermain game dan kelelahan, dia rebahan dan meminta pijat karena dia mengira istrinya baru masuk ke kamar. Tahu-taunya itu si Mei. Dan John pun kaget ternyata si Mei yang memijat dia tadi. Dia udah tuh karena tanggung, dia menyuruh Mei untuk melanjutkan pijatannya. Waduh, kesempatan kali ya kan? Si Mei pun gak keberatan dan lanjut memijat tuannya itu. Sambil memijat, si Mei cerita kalau dia mendengar percakapan keluarga mereka kemarin. Dia tahu John tidak punya ide untuk proyek perumahan Sailing City yang mereka rencanakan. Dia pun memberikan saran untuk membangun perumahan yang elegan dan klasik. Dia yakin ayahnya John pasti suka dengan ide itu. Setelah mendengar idenya si Mei tadi, si John pun mulai tertarik. Dia mendiskusikan dengan istrinya kalau dia punya konsep yang elegan dan klasik untuk perumahan Sailing City. Istrinya pun setuju dan mendukung John di sini. Tak berapa lama kemudian terlihat si Mei sudah bersiap-siap akan pergi dengan pakaian yang sangat cantik dan seksoi, Wak. Ternyata dia di malam itu akan pergi ngedate dengan si boy, lalu dia berpamitan dengan keluarga mereka. Saat Mei pergi, mata si John ini sampai nggak berkedip melihat si Mei itu, Wak. Lantas istrinya pun menegur dan bertanya apa dia melirik si Mei. Si John pun menjawab, ya enggak lah, nggak mungkin dia suka sama babysitter itu. Padahal otaknya udah kotor aja dari tadi ya kan. Oke lanjut, singkat cerita Mei pun sampai ke klub dan bertemu dengan si boy. Di situ mereka terlihat lebih akrab dari yang sebelumnya dan bercerita-cerita banyak di klub sambil minum-minum. Setelah minum-minum, Mei pun pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dan di situ si John ternyata belum tidur. Kemudian si John berjalan perlahan melihat si Mei yang sudah tertidur di atas kasurnya dan tidak sadarkan diri lagi karena kebanyakan minum. John mulai kepikiran yang enggak-enggak dan ingin meniduri Mei di situ, Wak. Dan saat dia hampir melakukannya, dia pun tersadar dan tidak melanjutkan niatnya itu. Waduh, kok nggak jadi? Maksudnya ya baguslah, jangan kayak gitu, nanti rusak rumah tangga mereka ya kan. Oke lanjut, keesokan paginya mereka sarapan bersama dan Mei disuruh membuatkan kopi. Nah di sini nih Mei udah mulai liar, Wak. Saat istri John ada di dapur, si Mei mulai menggoda majikannya itu dengan mengarahkan kakinya ke pahanya si John, Wak. Waduh, apa-apaan ini? Lalu si John pun melepaskan kakinya si Mei karena takut ketahuan istrinya. Singkat cerita, ayah dan ibu John pun datang untuk makan siang bareng mereka. Sembari makan siang, si John pun memaparkan idenya pada ayahnya. Dia mengajukan ide untuk membangun perumahan Sailing City dengan konsep elegan dan klasik. Tapi di sini ayahnya nggak suka karena hal itu terlalu biasa. Harus ada sesuatu hal yang menarik dan unik yang mereka bisa jual nantinya. Di sini terlihat John tidak senang dengan jawaban ayahnya itu. Dia merasa ayahnya ini lebih membanggakan si Martha dibanding dirinya. John pun sangat kecewa dengan penolakan ayahnya itu. Tak lama kemudian Martha pun datang dan bergabung dengan mereka. John di sini udah mulai nggak nyaman, apalagi kakaknya suka nyindir-nyindir si John. Kemudian John pun masuk ke dalam dan menenangkan dirinya. Saat John ada di dalam, Mei tiba-tiba datang menemuinya. Mei mencoba menghibur John karena hasil kerjanya baru aja ditolak ayahnya. Tapi di sini John malah tidak bisa fokus dan tidak bisa menahan dirinya lagi. Dia malah ingin beradu kulit dengan Mei sekarang juga. John mencoba melihat keadaan yang masih aman di luar, kemudian langsung membawa Mei ke belakang untuk bercocok tanam dengannya. Padahal istri dan keluarganya lagi makan di luar, Wak. Astaga John. Istrinya pun di sini mulai curiga kenapa si John lama kali. Kemudian istrinya mengecek ke dalam dan ternyata mereka sudah selesai dan terlihat Mei sedang menidurkan anak mereka. Sementara si John baru aja pergi. Dan aksi mereka pun tidak ketahuan, Wak, di sini. Di malam harinya Mei kembali menemui si boy di apartemennya. Tapi di sini gerak-gerik si Mei agak mencurigakan ya. Dan terlihat saat si boy sedang sibuk, si Mei menuangkan sesuatu ke minumannya si boy. Setelah itu mereka pun mengobrol bersama.
Mei terlihat mengorek informasi tentang keluarganya si John dari si boy ini, Wak. Dia bertanya bagaimana dulu si John dan Hana bisa bertemu. Kemudian si boy pun menceritakan kalau Hana dulu punya kekasih lalu dia selingkuh dengan si John, yaitu suaminya sekarang. Namun sialnya terdengar kabarnya kalau mantan pacarnya Hana itu meninggal terbakar di restoran yang dulu Hana dan mantannya itu bangun bersama. Beritanya mantan pacarnya itu bunuh diri karena patah hati setelah tahu Hana akan menikah dengan si John itu. Lantas setelah mendengar cerita itu, mukanya si Mei ini langsung berubah, kayak ada sesuatu yang dia tutupi. Namun tak berapa lama kemudian, si boy yang meminum jeruk dingin tadi ternyata sudah tertidur karena obat yang dituangkan oleh si Mei, Wak. Lantas saat si boy tertidur, Mei langsung mengambil semua data tentang Project Selling City yang telah dia rencanakan bersama Martha. Setelah dari situ, Mei membuat berantakan ruangan itu agar seolah-olah mereka telah beradu kulit malam itu. Kemudian Mei pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata si Mei sudah ditunggu oleh si John, Wak. Waduh, apa-apa nih? Mau ngapain dia? Di situ Mei pun sangat senang. Dia memberikan flash disk yang berisikan data-data Project Selling City milik kakaknya. Lantas di sini John pun sangat senang dan bersemangat tentunya. Berhubung istrinya John juga udah tidur, yaudah tuh langsung mereka beradu kulit secara diam-diam. Nggak taunya Hana terbangun dan mendengar kok ada suara di bawah, ya kan? Jantungnya pun berdebar dan Hana pun secara perlahan mengecek sumber suara itu. Sebelum pintunya dibuka, dia menyadari kalau di dalam suaminya telah bermain-main bersama babysitternya, Wak. Di dalam bayangan Hana, dia ingin masuk ke dalam dan langsung menghantam kepala si Mei itu. Tapi dia sadar itu tidak memberikan efek apapun. Dia pun tidak melakukan hal itu. Dia lebih memilih diam dulu untuk sekarang dan kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, John mendengar suara anaknya menangis dari atas. Lantas dengan cepat, John pun berhenti melakukan kegiatannya bersama Mei dan kembali ke kamarnya. Di situ terlihat Hana berpura-pura tidak tahu apa-apa sambil menggendong bayinya yang sedang menangis. Padahal dia sedang menahan diri dan mencoba merencanakan sesuatu. Setelah melihat keadaannya sepertinya baik-baik aja, John pun kembali ke ruang kerjanya dan melihat isi dalam flashdisk yang diberikan si Mei tadi. Dan tak disangka semua data-data proyek milik kakaknya sekarang sudah berhasil dimilikinya. Keesokan paginya, Hana pun terbangun dari tidurnya dan kaget ketika melihat bayinya udah nggak ada di tempat tidur. Dia mencari ke sana kemari dan ternyata anaknya ada bersama mertuanya yang baru aja pulang belanja. Dan di situ dia melihat si Mei dengan pakaian seperti itu bersama mereka. Apa nggak makin emosi dia, ya kan? Langsung Hana meminta kembali anaknya dan masuk ke dalam. Setelah suami Hana pergi, dia pun langsung memecat Mei dan benar-benar marah padanya. Tapi di sini Mei mengatakan kalau dia dipaksa dan menunjukkan beberapa luka di tubuhnya. Ya jelas Hana nggak sebegitu gampangnya percaya, ya kan? Karena sudah tidak berguna lagi pura-pura, Mei pun langsung mengatakan kalau dia memang sebenarnya sudah merencanakan semua ini. Dia ingin menggantikan posisi Hana menjadi istrinya si John. Dia yakin akan mendapatkan suaminya Hana. Di sini Hana langsung emosi dan mengusir Mei. Dia nggak mau melihat wajahnya lagi mulai dari sekarang. Di sisi lain terlihat John mempresentasikan hasil kerjanya di depan ayahnya. Tanpa tahu malu dia menunjukkan konsep Selling City yang akan dibangun dengan style futuristik dan juga modern. Padahal itu adalah karya kakaknya yang dia curi, Wak. Ayahnya pun benar-benar tertarik dengan konsep yang dia paparkan. Tapi jelas Martha di sini sadar kalau itu adalah idenya. Martha pun gak terima karena berani-beraninya si John ini mencuri idenya, Wak. Kemudian Martha pun memarahi Boy dan si Boy dituduh berkhianat karena telah memberikan idenya pada si John. Tapi di sini Boy gak begitu peduli karena gak ada ngaruhnya untuk dia mau Martha atau John yang menang. Bagi dia sama aja. Lagian selama ini Martha juga gak bisa apa-apa kalau bukan karena si Boy yang membantunya selama ini, Wak. Boy juga tidak keberatan idenya diambil oleh si John. Udah tuh si Boy pun akhirnya dipecat oleh si Martha dan John berhasil menang kali ini. Tak lama kemudian John menerima chat dari Mei dan mengatakan kalau dia sudah dipecat oleh istrinya karena tindakan mereka sudah ketahuan. Langsung John pun pulang ke rumah dan meminta maaf pada istrinya, Wak. Tapi kemarahan Hana sudah tidak terbendung lagi. Dia tidak menyangka suaminya setega itu berselingkuh dengan pengasuh mereka, apalagi di rumah mereka sendiri. Hana pun meminta cerai dan tidak ingin bersama lagi. Selagi mereka berkelahi seperti itu, ternyata Mei sudah memasang kamera tersembunyi di rumah mereka. Mei di rumah dengan santai menonton pertengkaran itu, Wak. Oh, mak, parah kali kawan ini, ya kan? Udah kayak psikopat. Memang udah niat kayaknya dia dari awal menghancurkan keluarganya si Hana dan juga si John. Apa sebenarnya motif si Mei di sini, ya kan? Oke, nanti kita bakal tahu, Wak. Oke, lanjut. Setelah Hana marah-marah dan minta cerai, John pun mencoba membujuk Hana. Dia meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Di sini Hana sebenarnya udah berat, tapi dia berpikir pada anaknya yang masih kecil. Akhirnya Hana pun memberikan kesempatan satu kali lagi pada si John, Wak. Di sisi lain, Mei yang melihat mereka masih baik-baik aja masih belum puas. Dia pun menelpon John dan berpura-pura menangis. Dia sengaja melakukan itu agar si John tetap mencarinya. Dan benar saja si John ternyata masih belum berubah. Dia masih terobsesi dengan si Mei.
Dia membuntutinya dan melihat Mei Mei sekarang udah tinggal bersama si Boy. Di sini John cemburu dan sepertinya merencanakan sesuatu. Keesokan paginya John menelpon si Boy dan menawarkan si Boy bekerja padanya sekarang. Ya karena kan si Boy sekarang udah dipecat oleh kakaknya ya. Mendapat tawaran itu, Mei Mei menyarankan si Boy untuk menerimanya aja. Itu adalah kesempatan yang baik. Lantas si Boy pun menerima tawaran itu. Kemudian di malam harinya John mengadakan party kecil-kecilan di rumah. Di situ terlihat wajah Hana benar-benar depresi. Dia tidak bersemangat untuk melakukan apapun dan minum sendirian aja. Tak berapa lama kemudian Boy datang bersama Mei Mei sebagai pacar barunya. Langsung muka si Hana pun geram melihat Mei Mei ada di situ juga. Tapi ibu si John ini sangat dekat dengan Mei Mei dan Hana pun gak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia memilih diam dan pura-pura tidak terjadi apapun. Oh iya, di sini kedua orang tua si John gak tahu perselingkuhan John dengan Mei Mei ya. Masih ditutupi oleh John dan Hana supaya semua terlihat baik-baik aja. Singkat cerita, Mei Mei pun masuk ke dalam dan ngechat si John untuk menemuinya di atas. Nah, si John pun mendapat kesempatan lagi dan langsung menghampiri Mei Mei. John di sini udah gak tahan lagi karena udah kangen kali beradu kulit dengan si Mei Mei. John pun langsung nyosor aja saat bertemu dengan Mei Mei. Di sini kita bisa lihat Mei Mei emang sepertinya sengaja ya memancing si John karena usahanya kemarin belum berhasil untuk merusak rumah tangga John dan Hana. Tak lama kemudian Hana pun memergoki mereka sedang berduaan dan langsung menampar Mei Mei, Wak. Tidak hanya Hana, si Boy juga nggak terima karena melihat Mei Mei pacarnya berselingkuh dengan John. Di sini Hana yang udah mulai mabuk hanya bisa tertawa melihat keadaan itu. Dia udah nggak tahan lagi sebenarnya. Dia ingin mempermalukan keluarga si John kali ini. Dia naik ke atap rumah dan teriak-teriak ke depan semua orang. Dia mengatakan kalau anak mereka si John telah berselingkuh. Dia teriak-teriak dan membuat keluarga John malu di depan banyak tamu. Namun karena keadaan mulai rusuh, ibunya John secara tidak sengaja tergelincir dan anak bayinya si Hana terlempar ke kolam. Untungnya si Mei Mei dengan cepat berhasil menangkap dan menyelamatkan anak itu sebelum tercebur ke kolam, Wak. Akibat kejadian itu, ayah John benar-benar malu dan memarahi Hana. Di sini Hana membela diri dong dan gak terima. Dia mengatakan kalau si John lah yang berselingkuh di depan matanya sendiri. Nah, yang bikin geramnya, Wak, ibu si John ini malah membela anaknya. Dia bilang berarti si Hana ini bukan istri yang baik, makanya John punya selingkuhan. Kok gak ada pikiran kali mertuanya ini malah membela anaknya, ya kan? Belum lagi ayah John sekarang harus memperbaiki reputasi mereka di depan media. Jadi Martha disuruh memberitahukan ke media kalau Hana dalam keadaan depresi pasca lahiran. Oh, jelas Hana nggak terima dong lagi di sini, karena sama aja dia yang disudutkan di sini, padahal suaminya lah yang selingkuh. Jadi dia meminta cerai kali ini dan ingin berpisah sekarang. Ayah John nggak keberatan kalau Hana mau cerai, tapi dia tidak boleh membawa anaknya, karena anak John nantinya adalah ahli waris keluarga mereka. Ayahnya bisa berbuat apa aja karena dia yang punya kuasa. Bahkan dia bisa membuat dokter memvonis Hana sakit jiwa kalau dia mau. Waduh, kasihan kali ya Hana di sini, Wak. Dia nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Di sisi lain, Boy pun langsung marah-marah ke Mei Mei karena kejadian tadi. Dia penasaran apa yang buat Mei Mei begitu niatnya menghancurkan keluarga Hana dan juga John. Nah, di sini akhirnya ketahuan lah kenapa Mei Mei begitu ingin menghancurkan keluarga itu. Lalu si Mei Mei menceritakan kejadian di masa lalu. Di malam terjadinya kebakaran hebat di restoran milik abangnya. Ternyata abangnya si Mei Mei inilah mantannya si Hana yang diceritakan si Boy tadi, Wak. Abangnya ternyata belum meninggal setelah kebakaran itu. Namun bisa dibilang abangnya lumpuh total dan gak bisa bergerak sama sekali. Karena penasaran, Mei Mei pun mencari tahu dan melihat isi percakapan abangnya dengan si Hana sebelum kejadian itu. Ternyata dalam isi percakapan itu, Hana mengakui telah berselingkuh. Dan si Mei Mei berpikir karena itulah abangnya ingin bunuh diri karena depresi. Itulah alasan kenapa Mei Mei sangat dendam dengan Hana. Karena Hana yang membuat abang tercintanya jadi kayak gini. Hanya bisa tertidur karena lumpuh di atas tempat tidur. Mei Mei juga menunjukkan kondisi abangnya sekarang dan inilah alasan Mei Mei ingin balas dendam dengan Hana, Wak. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, si Boy pun sekarang benar-benar ikut terharu. Apalagi Boy memang sudah jatuh cinta dengan Mei Mei. Jadi Boy pun membawa Mei Mei dan abangnya untuk pindah ke rumah barunya. Dan si Boy berjanji akan membantu Mei Mei untuk merawat abangnya bersama-sama. Mereka berdua pun mulai hidup bersama dan Mei Mei juga mulai mencintai balik si Boy. Di sisi lain, terlihat Hana diam-diam juga ingin kabur membawa putranya. Tapi di sini dia ketahuan oleh si John dan sekarang dia malah dikurung di kamarnya sendiri dan gak boleh keluar, Wak. John mengatakan akan melepaskan Hana setelah emosinya stabil dan pikirannya sudah jernih. Di sisi lain, Mei Mei yang sedang memantau John dan Hana dari HP-nya merasa agak aneh. Kok dia tidak melihat Hana ya beberapa hari ini di rumah? Karena penasaran apa yang terjadi dengan Hana, Boy dan Mei Mei pun menyusun rencana. Si Boy menelpon si John untuk bertemu dengannya malam ini. Dan selagi John pergi keluar menemui si Boy, Mei Mei mengendap-endap masuk ke dalam rumah mereka. Nah, disitulah Mei Mei baru tahu ternyata Hana dikurung di kamarnya. Lalu dari jendela Mei Mei melemparkan sebuah buku catatan lalu pergi. Kemudian Hana membuka isi buku itu.
dan isinya adalah semua rencana balas dendam yang sudah disusun Mei Mei dari awal. Di situ juga dia melampirkan isi chat terakhir Hana dengan abangnya. Namun ada yang aneh di sini, Wak. Melihat ekspresi Hana saat membaca buku itu, terlihat sepertinya bukan Hana yang mengirim pesan itu. Lalu Hana mencoba mengingat, di malam itu dia dan John berencana berangkat ke luar negeri. Tapi di situ dia melihat John agak aneh. Hana melihat ada sedikit sobek di bajunya dan juga kancing baju yang hilang, seperti habis baru berkelahi. Tapi saat itu Hana tidak berpikir yang aneh-aneh. Setelah membaca catatan itu, Hana mulai curiga sepertinya John ada hubungannya dengan insiden kebakaran di restoran mantannya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Kembali ke si John, dia ternyata tidak jadi menemui Boy di kafe di tempat mereka janjian. John ternyata pergi ke rumahnya si Boy untuk mencari Mei Mei. Di situ Mei Mei pun terkaget kok bisa si John tiba-tiba datang ke situ. Lalu John pun sudah mulai tidak kondusif lagi, Wak. Dia memaksa Mei Mei untuk ikut bersamanya sekarang. Tapi Mei Mei menolaknya. Nah, si John sadar Mei Mei ini nggak mau lagi ikut dengannya karena dia udah jatuh cinta dengan si Boy. Di sini John pun mulai geram. Lantas karena sudah sangat ketakutan, Mei Mei pun langsung menghantam kepala si John dengan vas bunga. Lalu si John pun marah kemudian menarik Mei Mei dan melemparkannya. Disitulah si John terlihat benar-benar seperti seorang psikopat, Wak. Sambil kesakitan, Mei Mei pun berlari ke atas dan kemudian John mengejarnya. Di situ Mei Mei terus melempari John dengan apa aja yang dia dapat. Lalu John menendang Mei Mei dan secara tidak sengaja perutnya tertusuk mata bor, Wak. Aduh, di sini akal sehat John benar-benar udah nggak ada lagi. Dia berniat menghabisi Mei Mei. Lalu dia meletakkan handuk ke wajah Mei Mei dan menuangkan cairan kental agar Mei Mei nggak bisa bernapas. Tak lama kemudian si Boy pun datang dan kaget melihat kondisi Mei Mei sudah tergeletak tak sadarkan diri. Dari belakang John menyerang si Boy dan mereka pun dorong-dorongan hingga terjatuh. Di sini John sudah tidak punya akal sehat sama sekali ya, Wak. John akhirnya menghabisi si Boy temannya itu. Setelah menghabisi si Boy, John pun pulang ke rumah ibunya. Di situ ibunya John kaget bertanya apa yang terjadi. Lalu John mengatakan kalau dia telah membunuh orang. Dia nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Dia hanya mengatakan kalau dia tidak sengaja dan tersudutkan. Ibunya pun sangat menangis. Tapi karena dia sangat mencintai anaknya, dia pun melindungi anaknya itu. John disuruh membakar TKP untuk menutupi jejaknya. Sementara ibunya membersihkan semua jejak yang ada di mobilnya John. Lalu saat ingin membakar rumah itu, John pun terkaget melihat mantan Hana ada di situ masih hidup. Yaudah tuh John pun gak peduli dan lanjut membakar rumah itu, lalu segera kabur. Keesokan paginya polisi datang ke rumah ibunya dan meminta keterangan. Ternyata karena setelah Boy ditemukan meninggal, John menjadi tersangka. Namun dia belum bisa ditahan karena buktinya masih belum kuat. Ibu John jelas menutupinya agar anaknya tidak tertangkap, Wak. Setelah itu di malam harinya John mulai bermimpi buruk. Tidurnya makin gak tenang. Lalu dia pun memutuskan untuk menemui istrinya dan meminta maaf. Di situ John meminta sekali lagi kesempatan untuk memperbaiki semua ini. Nah, ternyata Hana telah menyiapkan kawat tajam dan ingin menghabisi suaminya itu. Tapi setelah John mengatakan ingin mengajak Hana berlibur bersama dia dan putranya, Hana pun mengurungkan niatnya tadi. Karena kalau dia menghabisi si John di sini, makin gak ada harapannya dia bisa bertemu dengan putranya ya kan, Wak. Di sini Hana pun berpura-pura mau dan memaafkan John. Keesokan paginya mereka pun bersiap-siap untuk pergi bersama. Nah, Hana pergi ke toilet sebentar dan langsung berusaha menghubungi Martha, kakaknya si John tadi. Tapi teleponnya nggak diangkat. Yaudah, Hana pun mengirimkan pesan ke Martha. Hana mengajak Martha bekerja sama untuk menjatuhkan si John, Wak. Wah, apa ya kira-kira rencana si Hana ini? Oke, kita lanjut dulu. Singkat cerita, mereka pun berlibur menggunakan kapal pesiar yang mewah. Mereka menghabiskan waktu bersama, hanya mereka bertiga aja. Di sini Hana menunggu kesempatan yang tepat untuk beraksi, Wak. Lalu saat John lengah, Hana langsung menghantam kepala John dan membuatnya pingsan. Saat John terbangun, dia sudah dalam keadaan terikat. Di situ Hana sambil menangis dan bertanya apa yang terjadi sebenarnya di malam terjadinya insiden kebakaran itu. Hana bertanya apa benar John lah pelakunya. Nah, disinilah John mengakui kebenaran. Dia mengakui kalau dia memang sudah tidak sengaja membunuh mantan pacarnya itu. Lalu John menceritakan kalau dialah yang mengirim pesan itu menggunakan HP-nya Hana sebelumnya. Di malam itu John menemui pacarnya Hana itu dan ingin bicara aja. John meminta agar dia menjauhi Hana karena mereka akan segera menikah. Lantas karena nggak terima, pacarnya Hana ini langsung menyerang si John. Mereka pun akhirnya berkelahi, namun emosi John tidak terkontrol. Hingga dia tidak sengaja malah menghajar pacarnya si Hana itu sampai tak sadarkan diri. Di situ John berpikir kalau pacarnya Hana itu telah meninggal. Dia pun kemudian membuat restoran itu seolah-olah terbakar dan langsung pergi ke bandara menemui Hana. Itu makanya keadaan John saat bertemu dengan Hana di bandara agak berantakan. Setelah menceritakan itu, Hana benar-benar syok dan tidak menyangka
dia telah menikah dengan seorang pembunuh yang psikopat. Bahkan bukan hanya pacarnya aja, John juga mengatakan telah membunuh si Boy dan juga si Mei. Di sini Hana nggak bisa ngomong apa-apa lagi setelah tahu semua perbuatan suaminya. Dia juga merekam semua pembicaraan suaminya itu. Namun di sini Hana tidak menyadari kalau John telah berhasil membuka ikatannya. Kemudian tanpa basa-basa lagi, John pun langsung menyerang Hana. Dia berniat membunuh istrinya juga di sini, Wak. Wah, parah kali si John ini ya, langsung nekat dia kalau udah terdesak kayak gini. Tapi Hana pun tetap berusaha melawan dan akhirnya mereka berkelahi di situ. Namun John secara tidak sengaja malah melemparkan Hana hingga jatuh ke dalam laut. John tidak bisa melihat Hana sama sekali dan mulai panik. Akhirnya dia pun memutuskan meninggalkan Hana dan kembali pulang. Singkat cerita, John pun kembali ke keluarganya dan bersikap seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Saat ditanya di mana Hana, John mengatakan kalau mereka bertengkar jadi Hana pergi kabur. Yaudah, ayahnya pun mengatakan gak usah mencari lagi Hana, biar aja dia pergi. Tapi di sini perasaan ibunya udah nggak enak. Dia yakin pasti anaknya berulah lagi kali ini, Wak. Singkat cerita, tibalah malam ini mereka menggelar seremoni besar untuk Selling City yang telah selesai dikerjakan. Tidak hanya itu, ayahnya juga akan mengumumkan direktur utama baru mereka yang berhak menggantikan posisi dia. Namun sesaat sebelum ayahnya John maju ke depan untuk memberikan pengumuman, Martha memberikan ke ayahnya foto-foto bukti yang berhasil ditangkap oleh drone miliknya. Di situ ada foto-foto penyerangan John pada Hana di kapal tadi, Wak. Jelas hal itu membuat ayahnya geram pada John. Langsung ayahnya pun maju ke depan dan mengumumkan berita besar, bahwasanya malam ini tidak akan ada pergantian direktur utama. Lantas mendengar hal itu, John pun gak terima dan langsung menghampiri ayahnya. Dia mengatakan kenapa ayahnya ingkar janji seperti itu. Kemudian ayahnya menunjukkan foto-foto yang diberikan Martha tadi ke si John. Dia mengatakan kalau si John ini telah membuat malu keluarganya. Tapi di sini John sadar kalau ayahnya ini hanya memikirkan reputasinya aja. Dia nggak peduli sama sekali sama anak-anaknya. Ya si John juga udah nggak peduli lagi. Lalu John mengancam akan menelpon polisi sekarang juga untuk menangkapnya di sini. Tapi yang jelas ayahnya akan segera malu di hadapan semua tamu yang ada di atas. Jelas ayahnya langsung menghentikan tindakan si John itu. Memang cuma reputasinya aja yang ditamakan bapaknya ini. Tak lama dari situ ternyata pihak kepolisian sudah datang mengepung tempat itu, Wak. Tak disangka si Hana ternyata masih hidup. Nah tadi Hana berhasil menyelinap naik kembali ke kapal tanpa sepengetahuan si John. Setelah itu dia melaporkan semua perbuatan John dan menyerahkan semua bukti-bukti yang ada kepada polisi. Di sini John tidak tahu harus bagaimana lagi. Dengan akainya yang sudah sangat pendek, dia malah melompat dari gedung yang sangat tinggi dan langsung tewas di tempat, Wak. Setelah kejadian itu, semua keluarga John ditangkap dan reputasi perusahaan mereka benar-benar hancur. Di sisi lain, ternyata si Mei tadi masih hidup. Dia berhasil selamat dari kejadian malam itu, Wak. Wah, syukurlah ya, dan film pun belum selesai ternyata. Loh, masih ada endingnya, Wak. Ternyata semua kejadian yang kita tonton dari awal tadi itu hanya hayalan si Mei. Kan kurang ajar kali ya filmnya. Semua itu hanya ada dalam pikiran si Mei ternyata, Wak. Jadi setelah dia membayangkan semua tadi itu, dia membatalkan untuk menjadi babysitter di keluarganya si John dan Hana. Lalu Hana pun pergi dari situ. Dan akhirnya film pun selesai. Ketipu kita ya kan, Wak. Dari tadi kita udah nonton serius dari awal, rupanya semua hanya angan-angan si Mei ini. Sial kali ya. Yaudah sekian dulu hayalan dari si Mei kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.